saya, Bapak-Bapak, dengan peserta sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia MSI Cabang Kalimantan Barat, Bapak Dr. Basuki Wibowo. Yang terhormat Pimpinan Redaksi Majalah Riwayat, Bapak Muhammad Rikas Prabowo MPD. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Zulkifli Abdillah, serta seluruh peserta yang hadir dalam webinar acara pada hari ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita hari ini dapat berkumpul di ruangan Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk mendapatkan keberkahan dari acara ini, marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari pimpinan redaksi Majalah Riwayat, Bapak Muhammad Rikas Prabowo MPD. Kepada Bapak Muhammad Rikas Prabowo MPD, kami persilahkan. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Mas. Dengar, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Abdul, Pak Bas, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hormat Bapak Dr. Basuki Wibowo, selaku Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Kalimantan Barat. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli Abdillah, yang pada kesempatan hari ini kita dapuk menjadi pemateri pada diskusi riwayat dari MSI. Kemudian di dalam partisipan juga saya lihat ada beberapa rekan-rekan kami yang lain, Pak Haris Firmansyah yang saat ini lagi menyelesaikan studi doktoralnya di UPI, dan mahasiswa-mahasiswa dan pelajar-pelajar lainnya. Pertama-tama memang diskusi ini kami adakan awalnya memang untuk menyambut Ramadan ya, mengingat kita tanggal 28 besok sudah Ramadan, dan semoga kita diberikan kelancaran sampai hari raya ya, berhasil. Kemudian karena menyambut Ramadan, tema-tema yang ingin kita angkat dalam diskusi MSI Riwayat ini adalah tema terkait dengan sejarah Islam. Namun sejarah Islam yang sekiranya bisa diikuti dan mampu merefresh lagi lah pengetahuan kita terkait perkembangan sejarah di Nusantara ini. Kebetulan di MSI Kalimantan Barat cukup banyak ahli-ahli sejarah ya, yang cukup konsen di bidang sejarah Islam. Salah satunya adalah Bapak Dr. Zulkifli Abdillah ini, yang penelitian dan riset-risetnya fokus kepada sejarah Islam dan perkembangannya. Maka kami dapuklah Pak Dr. Zulkifli untuk mengisi materi ini. Kebetulan Pak Dr. Zulkifli juga menjabat sebagai wakil ketua di MSI Kalimantan Barat. Nah, tidak terasa kerjasama antara MSI dengan Riwayat sudah berjalan beberapa tahun ini. Kebetulan Riwayat juga di bawah asuhan ya, di bawah asistensi dari MSI Kalimantan Barat. Dan pada kesempatan ini Riwayat mengumumkan kepada saudara-saudara semua bahwa kita sudah sampai ke majalah edisi 10, dan insya Allah setelah Lebaran kita akan usahakan masuk ke majalah edisi 11. Tentunya raihan ini bukan suatu hal yang mudah ya, banyak jalan berliku, banyak jalan terjal yang kita hadapi pada majalah Riwayat. Kita sadar bahwa sejarah merupakan bidang tulisan atau bidang penelitian yang sifatnya segmented ya, artinya tidak semua orang senang sejarah. Tapi kita berusaha menghadirkan
sejarah itu yang ringan, sejarah publik, sejarah populer, agar bisa dibaca oleh banyak rekan-rekan lainnya. Semuanya untuk masyarakat umum bisa mengkonsumsi sejarah. Selain itu, kami juga ingin mengabarkan kepada kawan-kawan semua bahwa majalah riwayat terbuka akan tulisan-tulisan kawan-kawan untuk dikirim ke dalam majalah riwayat. Untuk edisi 11, edisi berikutnya, dan edisi yang akan datang silahkan dikirim saja. Temanya secara umum sangat luas sekali terkait dengan sejarah pada umumnya. Mau sejarah internasional, mau sejarah nasional, mau sejarah lokal, biografi, pemikiran, dan sebagainya kita terima. Bahkan kawan-kawan membuat liputan pun yang terkait dengan sejarah ya, misalnya ada kegiatan-kegiatan terkait kesejarahan gitu kan, tur sejarah atau apa, atau history traveling, itu kita terima juga. Atau bahkan yang cukup mudah dan bisa digeluti oleh banyak orang, misalnya membuat ini ya, resensi buku sejarah atau resensi film sejarah. eh, Bagi Bapak Ibu yang kebetulan pengajar di dunia di pendidikan di SMA ataupun di perguruan tinggi, eh, majalah riwayat itu ternyata bisa diklaim BKD ternyata Bapak Ibu. Dan dari tahun-tahun kemarin saya coba, ternyata diklaim BKD diterima gitu. Berarti memang alhamdulillah, karena memang riwayat sudah ISSN ya, sudah mengantongi ISSN, dan rencananya juga pada tahun ini mohon izin Pak Basuki dan Pak Zul dan kawan-kawan lain, mohon dukungannya, kita mencoba untuk mendekati AJI ya, Asosiasi Jurnalis Indonesia. Kami mencoba untuk riwayat terdaftar di dalam Asosiasi Jurnalis Indonesia atau asosiasi-asosiasi penerbitan majalah di Indonesia. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan dari redaksi majalah riwayat. Terima kasih atas dukungan saudara-saudara semua. Mohon bantuannya untuk membesarkan kembali riwayat. Boleh di follow Instagram kami di @majalah_riwayat ya, atau di Facebook majalah riwayat. Kedepannya nantikan diskusi-diskusi kami yang bisa diikuti oleh sebagian besar masyarakat. Dan setelah ini kawan-kawan juga akan mendapatkan majalah edisi kami yang terbaru dan bisa diunduh setelah diskusi ini selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat menyambut puasa, menyambut Ramadan. Semoga Ramadan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan lancar dan berhasil meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rika Suprabowo yang telah memberikan sambutan. Berikutnya sambutan dari Ketua MSI Cabang Kalimantan Barat, Bapak Dr. Basuki Wibowo, sekaligus secara resmi membuka acara kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Dr. Basuki Wibowo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Bisa dengar ya Mbak Astrid ya? Ya, mudah-mudahan suara bisa didengar. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk datang dalam acara secara daring ya, dalam kegiatan perdana Masyarakat Sejarah Indonesia Kalimantan Barat di 2025, yang saya hormati dan saya banggakan, serta yang selama ini juga banyak memotivasi saya, ada Dr. Zulkifli Abdullah dan Mas Rikas ya, kemudian ada Mas Harun, Mas Saifullah dan lain-lain yang beberapa tahun lalu kita sudah ada komitmen untuk selalu membangun diskusi kecil-kecilan walaupun lewat webinar. Walaupun mungkin kegiatan-kegiatan ini hari ini juga sudah mulai ditinggalkan, tapi ternyata di hari ini kita sudah hampir ada 34 peserta. Berarti kan sangat luar biasa sekali. Artinya Pak, isu-isu yang hari ini terutama tema terkait dengan budaya sebagai media dakwah ya di Islam Nusantara ini ternyata juga menarik.
Ini juga sekaligus kemudian sebagai ajang lah kita kemudian menata lagi, menyusun agenda bersama lagi. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya. Kemudian terima kasih. Mudah-mudahan nanti dari ilmu yang nanti Pak Dr. Zulkifli berikan nanti bisa menjadi penguat bagi kita betapa bagaimana Islam datang ke Nusantara tidak melalui pertumpahan darah. Islam datang di Nusantara dengan cara damai. Islam datang di Nusantara itu dengan kemudian tidak kemudian serta-merta menghilangkan budaya yang lokal. Bahkan nanti kalau dari temanya Pak Zul nanti akan bahas bagaimana ternyata budaya lokal pun ternyata bisa sebagai media dakwah. Syair gulung gitu ya, ternyata syair gulung dengan syair-syairnya ternyata sangat luar biasa sekali ya, bisa sebagai dakwah mungkin. Kemudian ada tundang, kemudian dan lain-lain. Nah, ini kan sangat luar biasa sekali. Tentunya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa ataupun peneliti-peneliti yang sudah meneliti, tapi rata-rata masih tersimpan di meja, rata-rata masih tercetak di buku-buku jurnal atau buku, dan alhamdulillah Mas Rikas mencoba mempunyai desain baru lewat majalah yang bisa ditulis dan enak dibaca, bisa dibaca oleh semua kalangan melalui majalah riwayat. Nah, inilah yang kemudian Mas Rikas melalui majalah riwayat, kemudian ada Pak Karel dan kawan-kawan lain. Ini kan kita sedang berusaha untuk berdakwah, Pak Zul. Walaupun tadi mungkin Pak Zul tadi ada lewat budaya, Mas Rikas juga berdakwah lewat majalahnya. Semua adalah guna apa? Guna bagaimana tentunya sesuai dengan amanah undang-undang ya kita mencerdaskan anak bangsa itu. Nah, inilah bentuk, tapi tentunya budaya tulisan ataupun kalau tidak kita maknai, kalau kita tidak betul-betul pun mungkin bisa saja hanya seonggok tulisan saja ataupun hanya seonggok, malah budaya itu bukan sebagai tuntunan bisa saja kalau tidak kita maknai atau tidak kita dalami, tapi bisa saja hanya sebatas tontonan saja. Nah, inilah saya yakin Pak Zulkifli, Pak Dr. Zulkifli dengan penelitian-penelitiannya mencoba melihat budaya itu bukan sekedar tontonan saja, tapi kemudian menjadi tuntunan terutama untuk bagaimana media dakwah Islam. Mudah-mudahan nanti apa ilmu yang kita dapatkan nanti bisa menjadi inspirasi sehingga muncul karya lain yang bersanad ke Pak Zulkifli. Nah, ini mudah-mudahan karena saya yakin yang hadir di sini pasti sudah memiliki niat, yang hadir di sini memiliki komitmen, sudah berani meninggalkan acara-acaranya untuk kemudian mencari ilmu. Saya meyakini itu. Bapak Ibu, masalah sejarah Indonesia Kalimantan Barat berkomitmen untuk bersama-sama tentunya mengajak semua yang di sini untuk ayo kita bersama-sama memajukan pengetahuan-pengetahuan sejarah dan kemudian bisa mengimplementasikan dan di dalam kehidupan sehari-hari atau setidaknya bagi Bapak Ibu semua bisa membentuk karakter, kemudian bisa mewariskan ke generasi berikutnya. Sebelum menutup, tentunya biar seperti di Pontianak, maka saya berpantun. Setelah hari Senin, maka hari Selasa. Mohon maaf lahir batin sebelum kita memulai bulan puasa. Bapak Ibu, saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan nanti di bulan puasa ini, bulan yang penuh berkah, kita bisa menjadi insan kamil ya. Kita bisa kemudian menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya tadi nanti akan dibuka oleh Pak Dokter kita, Pak Dokter Zulkifli. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter Zulkifli atas kesediaannya untuk berbagi ilmu. Kemudian Mas Rika sudah memfasilitasi acara hari ini. Kemudian Mbak Yastrid ya sudah memandu teman-temannya dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Nanti mungkin nanti Pak Saiful, kemudian nanti ada Mas Haris juga nanti dengan jaringan yang di Bandung akan meramaikan diskusi-diskusi online di masa sejarah Indonesia Kalimantan Barat. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu semua.
Teh tarik gula batu, walau mafi tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Basuki Wibowo atas sambutan dan pembukaan acara yang telah diberikan. Kini kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi dengan tema Budaya sebagai Media Dakwah Islam di Nusantara yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Zulkifli Abdillah. Sebelum memasuki materi, saya mohon izin untuk membacakan CV pembicara kita secara singkat. Mungkin kepada panitia boleh dibantu share screen-nya. Mungkin boleh dibesarkan sedikit. Pembicara kita pada hari ini adalah Bapak Dr. Zulkifli, SAG MA, lulusan S3 bidang sejarah di Universitas Pajajaran, Bandung. Saat ini beliau mengemban tugas sebagai dosen di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam di IAIN Makassar. Selain itu, beliau juga aktif sebagai asesor ban akreditasi Sekolah Madrasah Provinsi Kalimantan Barat. Tak hanya itu, beliau juga berkontribusi dalam berbagai organisasi dan salah satunya adalah sebagai Wakil Ketua MSI Cabang Kalimantan Barat. Bapak Dr. Zulkifli juga telah banyak meneliti dan menerbitkan karya ilmiah. Salah satu penelitian terbaru yang beliau pimpin adalah penelusuran jejak sejarah dakwah Islam di Kerajaan Tanjung Pura, Sukadana Matan pada tahun 2023. Sejak tahun 2004, beliau juga aktif menerbitkan buku dan artikel, di antaranya Sejarah Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Bawari dan Sejarah Orang Tionghoa di Nusantara yang diterbitkan pada tahun 2023. Setelah ini langsung saja kita simak pemaparan materi dari Bapak Dr. Zulkifli Abdillah. Kepada Bapak Dr. Zulkifli Abdillah kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Rikas, kemudian Mas Basuki, kemudian Saudara Yastrid, yang telah membersamai kita dari awal tadi. Kemudian saya lihat juga ada dari mungkin guru ya dari SMA Negeri 1 Pontianak, ada siswa-siswa, ada mahasiswa juga. Terima kasih sudah bergabung di media Zoom kita hari ini. Saya mengangkat tema budaya sebagai media dakwah Islam di Nusantara. Lanjut. Eh, saya tidak akan terlalu panjang bicara tentang apa itu budaya, kemudian media dakwah, kemudian Islam di Nusantara. Tetapi begini, eh, budaya kita, saya langsung saja supaya hemat waktu kita. Budaya, saya ambil definisi salah satunya adalah dari Kuncharaningrat, bahwa budaya itu adalah keseluruhan gagasan, karya manusia yang dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Bisa berwujud ideal, wujud kelakuan, bisa juga berwujud fisik. Jadi nanti kita akan melihat bahwa memang budaya baik dalam bentuk ideal, dalam bentuk tradisi, dalam bentuk eh, apa ya sistem sosial gitu ya. Kemudian tata perilaku fisik, bisa bangunan, bisa dalam bentuk buku atau kitab. Tetapi di dalam kitabnya juga ada kita lihat wujud idealnya di situ ajaran-ajaran Islam. Nah, lewat budaya-budaya ini maka Islam masuk ke Nusantara itu
menggunakan media ini. Kemudian apa itu dakwah? Dakwah itu sebenarnya penyiaran, propaganda, bahasa lainnya ya propaganda gitu ya, menyiarkan atau pengembangan agama atau menyerukan agama. Kalau dalam konteks kita, dalam pembicaraan kita di sini adalah mulai dari dakwah masuknya Islam sampai penyebar luasannya, mulai dari awal masuk Islam ke Nusantara sampailah sekarang gitu ya. Jadi tidak terbatas pada awal-awalnya saja. Sampai hari ini pun sebenarnya proses dakwah Islam itu masih terus berlangsung. Kemudian Islam Nusantara, Islam di Nusantara ya. Nah, yang saya maksudkan Islam di Nusantara ini adalah Islam dalam bentuk ajaran ya. Yang telah ajaran Islam itu kan ada di dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Kemudian Al-Quran dan Sunnah itu kemudian diijtihad ya, melalui proses ijtihad atau kreativitas berpikir oleh para ulama, maka itulah yang kita pahami, kita praktikkan itu sebenarnya bukan langsung apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi yang sudah hasil proses ijtihad para ulama gitu. Kemudian hasil pemikiran para ulama ini wujud dalam bentuk budaya gitu ya, dalam bentuk ajaran-ajaran ritual ya. Nah, ini kemudian berpadu dengan budaya. Misalnya ketika ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu kan yang mungkin, nah ini saya ingin meluruskan. Sering beberapa kalangan gitu ya menyebutkan, wah Indonesia bersyariah, penerapan syariat Islam dan sebagainya. Padahal yang disebut syariat itu atau hukum Allah itu ya ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan itu nggak bisa diterapkan sebelum dia mengalami proses yang namanya ijtihad para ulama. Misalnya ayat-ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ketika dia dipraktikkan, diturunkan oleh Rasulullah diturunkan oleh Allah dari Al-Quran itu kan turun dari Allah lewat malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad kemudian menyampaikan ke umatnya, kepada para sahabat, kemudian para sahabat mempraktikkannya dalam kehidupan kesehariannya itu. Nah, itu sebenarnya ajaran Islam itu sudah berinteraksi dengan budaya. Jadi Islam yang ada di masa Rasulullah itu sebenarnya Islam yang sudah terrealisasi dalam budaya gitu. Sehingga nanti ini ada kaitannya dengan eh, pertanyaan terakhir nanti di diskusi kita nanti. Nah, kemudian Nusantara. Nusantara ini sebenarnya nama bagi kita di Indonesia, atau karena nama Indonesia itu kan baru lahir di abad ke-20 ya, di awal abad ke-20, dan resminya itu ya tahun 45 ketika NKRI berdiri. Nah, sebelumnya itu orang mengenal nama Nusantara, Nuswantara, atau juga kalau di Arab misalnya, catatan Snowcurgrone-nya itu menyebutkan orang-orang dari Nusantara itu, kalau orang-orang Arab di Mekah misalnya, itu menyebut orang-orang Nusantara ini sebagai orang Jawi. Orang Jawi, Jawi itu bukan Jawa, tetapi konotasi Jawi itu ya bisa Sumatera, bisa Semenanjung Melayu, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Indonesia Timur gitu. Itu semuanya Jawi pada masa lalu gitu ya. Nah, penamaan Nusantara ini ya kaitannya dengan Indonesia di masa lalu. Nah, bagaimana sih sebenarnya Islam masuk ke Indonesia? Jadi tadi kalau menurut beberapa penulis ya, sejarawan, eh, ada banyak teori ya. Setidaknya ada 3 yang sering dipakai, tetapi kemudian ditambah lagi ada teori berikutnya, itu teori Cina. Snow kemudian didukung oleh Moket gitu ya, menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu berasal dari India. Maksudnya begini, eh, dari mana sih atau siapa sih yang membawa Islam pertama ke Nusantara ini? Nah, dalam teorinya Snow mengatakan bahwa yang membawa Islam ke Nusantara itu adalah orang-orang dari India.
Kemudian Moket juga mengatakan dari India. Cuma Indianya ada yang mengatakan dari Kambai Gujarat, bisa juga dari Malabar atau Bangladesh gitu ya. Sekarang Bangladesh gitu. Malabar Coromandel gitu ya. Nah, apa yang menjadi apa dasar ya, dasar dari Snook? Dia melihat bahwa ada tradisi Syiah di Malabar yang juga ada di Aceh gitu ya. Nah, tradisi Syiah yang ada di Aceh itu sama dengan yang ada di Malabar atau Coromandel. Kemudian ada Moket itu menemukan Nisan Sultan Malikus Saleh itu tipenya ya tipe Kambai Gujarat gitu. Sehingga dari itu berkesimpulan mereka bahwa oh berarti Islam yang datang ke Nusantara ini dibawa pertama kali adalah orang-orang dari India. Kapan itu? Ketika pada abad ke-13 menjelang runtuhnya Baghdad tahun 12 98 ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Islam itu datang dari Persia atau Iran ya. Kalau sekarang itu Republik Islam Iran. Ini dipelopori oleh Hussein Jadingrat, kemudian ditambah juga oleh Dahlan Mansur bahwa ada perkumpulan orang Persia di Aceh, kemudian ada gelar Syah di Aceh, kemudian ada juga tradisi Asyura di beberapa tempat di Sumatera, Tabut gitu ya, atau Tabui orang Padang. Sama mereka mengatakan yang datang ke Indonesia dibawa oleh orang Persia dan juga pada abad ke-13. Tapi yang menarik juga saya kira ketika kita bicara Asyura kalau di Pontianak dan sekitarnya, Kuburaya, Mempawah gitu ya, tradisi Asyura hampir-hampir tidak dikaitkan dengan tradisi Syiah. Asyura itu kan peristiwa terbunuhnya Husain ya di Padang Karbala oleh tentara atau pasukan dari Yazid ya, pasukan Yazid. Dan itu sekarang menjadi tradisi Asyura di Iran. Jadi kalau di Iran, peringatan Asyura itu adalah untuk memperingati peristiwa di Padang Karbala. Tetapi ketika sudah sampai ke Pontianak, mungkin saudara-saudara yang di Pontianak mungkin pernah makan apa bubur Asyura 10 Muharram itu. Ada tradisi di Pontianak bubur Asyura. Tapi kalau kita tanya orang-orang tua kita, Asyura di Pontianak itu apa sih? Hampir-hampir tidak ada yang menyebutkan itu adalah memperingati peristiwa Padang Karbala. Lebih banyak dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Misalnya peristiwa Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya, Nabi Yunus gitu ya, Nabi Yusuf. Nah, sehingga kalau menggunakan terminologi apa tradisi Asyura ini terbantahkan gitu teori Persia ini. Kemudian yang banyak dianut sekarang itu adalah teori Arab. Itu di awalnya oleh Hamka, Profesor Hasmi juga, kemudian Pak Uka Chandra Sasmita, juga Arnold ya. Thomas Arnold itu menyebutkan bahwa Islam datang ke Nusantara itu sebenarnya dibawa oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arabnya itu ada yang mengatakan dari Hadramaut, Yaman, Yaman Selatan ya. Eh, dan itu dibawa ke Nusantara Islam itu pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan sekitar tahun kalau Muawiyah bin Abi Sufyan itu memerintah sekitar tahun 40 ya 40 Masehi. Nah, menurut teori Arab yang datang ke Indonesia ini adalah orang-orang Arab eh, yang datang berdagang ke Nusantara ini. Nah, eh, dalilnya itu atau dasarnya ada beberapa berita Cina pada abad ke-7 yang menyebutkan adanya komunitas Muslim di Nusantara ini, kemudian sumber Jepang, kemudian adanya jalur perdagangan laut antara Timur Tengah ke Cina yang nanti melalui Nusantara kita.
Dan itu jalur lautnya itu dulunya itu kan ada jalur sutra, karena jalur sutra sudah tidak aman lagi, maka berganti menjadi jalur laut, perdagangan antara Timur Tengah kemudian ke Cina gitu ya, melalui wilayah kita Nusantara. Kemudian jalur ini kemudian terus berlanjut hingga Islam hadir di Timur Tengah. Dan perdagangan itu berlanjut, orang-orang Timur Tengah yang sudah Muslim itu ikut di dalam pelayaran perdagangan itu, dan mereka datang ke Nusantara ini untuk berdakwah. Sehingga eh, ada kemungkinan menurut teori Arab ini, Islam itu sudah sampai ke Nusantara abad ke-7. Kemudian ada juga yang mengatakan dari Cina gitu, terutama oleh Salamit Mulyana, salah tulis saya itu ya, Salamit Mulyana. Kemudian diperkuat oleh Sumanto Al-Qurtubi, kemudian ada juga Fatimi. Itu sebenarnya Islam dalam sejarah memang disebutkan bahwa Islam sudah sampai ke Cina itu pada masa Utsman bin Affan. Kemudian dan itu sangat awal gitu ya, pada masa sahabat gitu ya. Dan yang membawa Islam ke Nusantara itu adalah orang-orang dari Tiongkok gitu, datang ke Nusantara karena memang jalur lautnya sudah ada jauh sebelum Islam hadir di Timur Tengah. Jadi orang-orang di eh, Tiongkok kemudian berlayar ke Nusantara membawa Islam. Dan ini banyak ada banyak alasan atau yang mendasari teori ini. Nah, teori Cina ini juga menyebutkan bahwa Islam datang ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Lanjut. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi catatan dari teori masuknya Islam ke Nusantara ini, sebagaimana disampaikan oleh Mas Basuki tadi. Yang pertama bahwa Islam datang ke Nusantara itu dengan cara damai. Bahkan sebar luasnya itu secara alamiah ya. Masuk secara alamiah melalui proses perdagangan, orang datang melalui perahu layar, datang berdagang, pedagangnya Muslim atau mungkin di dalam pedagangnya, di antara pedagang itu ada juga para dai-nya, kemudian mereka turun gitu ya, berdagang, sambil berdagang mereka berinteraksi. Orang-orang di pesisir pantai di Nusantara ini kemudian berinteraksi, bahkan ada yang kawin mawin dengan mereka. Sehingga Islam itu tersebar tanpa maksud untuk memang betul-betul untuk menyebarkan Islam, eh, se- kecuali kalau memang dia itu dai gitu ya. Menurut teori Arab memang ada para tokoh orang-orang yang ditugaskan untuk berdakwah di dalam perahu dagang itu. Tapi kalau teori yang lain menyebutkan memang betul-betul alamiah gitu, tidak dalam konteks untuk menyebarkan Islam, tapi dalam kepentingan dagang. Sehingga yang bisa kita simpulkan, Islam datang ke Nusantara ini secara alamiah dan damai. Kemudian melalui proses perdagangan dan juga dakwah gitu ya. Karena prosesnya alamiah kemudian proses dagang gitu ya, maka tidak ada menang kalah di situ. Berbeda dengan wilayah-wilayah lain dunia Islam, di mana Islam itu datang sebagai kekuatan militer. Misalnya kemudian Mesir ya. Kemudian sebagian besar Afrika, misalnya Tunisia, Aljazair, Maroko, itu kan pasukan Islam datang ke sana untuk melakukan ekspansi militer pada masa Umar, kemudian Utsman, sampai seterusnya pada masa Bani Umayyah, masuk ke Asia, ke India segala macam. Itu semuanya lewat ekspansi militer gitu ya. Sehingga ketika ekspansi militer terjadi ada proses, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi ketika Islam di Nusantara itu berbeda. Islam di Nusantara datang dengan damai, tidak dengan senjata, sehingga alamiah betul gitu ya. Kemudian kenapa sih Islam mudah diterima gitu ya? Karena memang mudah diamalkan, tidak perlu modal apa-apa kalau masuk Islam, kemudian ajaran Islam itu. Nah, yang terpenting adalah dia sesuai dengan budaya Nusantara. Kemudian tadi ada perbedaan waktu, ada yang mengatakan abad ke-7 dan abad ke-13. Mungkin kalau dipadukan,
Islam sudah sampai, orang-orang Islam sudah sampai ke Nusantara dan kemudian Islam itu dianut oleh sebagian kecil masyarakat di pesisir pantai Nusantara, itu abad ke-7 sudah terjadi. Namun belum masif, belum menyebar luas sampai ke pelosok kepulauan kita, masuk ke dalam. Baru pada abad ke-13 Islam itu menjadi dominan, tersebar luas sampai ke pelosok-pelosok, masuk ke pedalaman-pedalaman pulau di Nusantara. Lanjut. Nah, setelah datang dengan teori-teori tadi itu, maka bagaimana sih penyebarluasan ketika Islam sudah sampai di daerah pesisir itu? Perdagangan. Kita tahu ketika eh, apa di awal-awal perdagangan, eh, kalau perdagangan masih di pantai. Kemudian orang-orang yang berdagang di pantai nanti itu kan berdagang membawa barang dagangan yang dari pantai itu masuk ke pelosok. Nah, mereka juga yang sudah Muslim kemudian menyebarkan Islam itu ke pelosok. Kemudian terjadi pernikahan. Banyak orang-orang Islam dari luar yang menikah dengan orang-orang asli Nusantara. Bahkan banyak tokoh-tokoh dai kita atau ulama kita itu menikah dengan anak para pejabat atau katakanlah orang-orang berpengaruh di Nusantara. Kemudian pendidikan melalui tasawuf, tarekat, kemudian melalui seni. Kita lihat sedikit penjelasannya berikut. Lanjut. Nah, misalnya melalui pernikahan. Kalau pernikahan dari beberapa sumber-sumber lokal atau sumber-sumber tradisional itu ada banyak apa ya informasi. Misalnya di Babat Tanah Jawa disebutkan bahwa Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu menikahi Nyai Gede Manila, kemudian yaitu putri dari Temenggung Wilatika. Nah, ini ada di dalam Babat Tanah Jawa. Kemudian dalam Babat Cirebon juga disebutkan bahwa Sunan Gunung Jati menikahi putri Kawunganten. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ya pernikahan itu. Kemudian dari saluran tasawuf, di antara aspek ajaran Islam yang banyak digunakan untuk penyebarluasan Islam itu adalah aspek tasawuf, mistisisme atau sufistiknya. Nah, Hamzah Fansuri, kemudian Syamsuddin As-Sumatrani, kemudian Syekh Lemah Abang, Sunan Panggung, itu ajaran-ajaran tasawuf mereka itu ternyata ajarannya itu eh, sama dengan apa yang ada di dalam ajaran yang disebut dengan Sumara, Saptadharma, Barata Kesawa, Pangestu yang ada di Jawa gitu ya. Sehingga eh, seolah-olah tampak gitu ya, tampak bahwa ajaran Islam itu kok familiar ya dengan budaya-budaya yang ada sebelum Islam gitu ya. Kemudian dari saluran pendidikan, Sunan Ampel misalnya atau Raden Rahmat itu mendirikan pesantren tertua di Indonesia yaitu di Ampel Denta, Surabaya. Kemudian Sunan Giri mendirikan pesantren, bahkan pesantrennya sampai ada di Maluku. Tidak hanya di Maluku, orang-orang Maluku juga datang ke Sunan Giri untuk belajar. Begitu juga Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta. Murid-muridnya itu dari seluruh Nusantara. Mereka datang ke sana setelah pulang. Nah, mereka yang menyebarluaskan Islam. Jadi mereka datang ke Jawa untuk mengenyam pendidikan di pondok-pondok pesantren. Pulang mereka ke daerahnya, mereka menjadi juru dakwah. Lanjut. Nah, ini yang berikutnya yang mungkin menjadi fokus kita adalah melalui seni, seni budaya ya. Ini saya contoh beberapa contoh yang ditulis oleh Pak Uka Chandra Susmita dalam Sejarah Indonesia Jilid 3. Misalnya bangunan ya, bangunan-bangunan masjid tertua, masjid-masjid tua ya di Nusantara itu. Tadi saya lihat ada yang tadi background film fotonya tadi itu Masjid Jami Sambas ya.
Nah, boleh kita lihat Masjid Jami Sambas, kemudian Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman di Pontianak, itu tumpang dua, tumpang tiga, itu bersusun maksudnya. Kemudian kubahnya atasnya itu sangat unik gitu di Kalimantan Barat, unik sekali. Menyebutnya itu mirip-mirip lonceng apa Cina gitu ya. Ada yang menyebutnya ini ya semacam model lonceng gitu ya, kubahnya itu. Kemudian bersusun tiga atau lima gitu ya, biasanya disusun ganjil. Nah, model ini sebenarnya adalah eh, meneruskan pola punden berunda. Ada yang menyebutnya begitu. Pola punden berunda di masa animisme dinamisme pra-Islam. Menariknya juga kalau kita lihat apa masjid-masjid di Nusantara, kita nggak usah jauh-jauh di Jawa, kita aja di sini. Masjid Jami, hampir semua masjid Jami yang ada di Kalimantan Barat itu berada di pinggir sungai. Mulai dari Masjid Jami Pontianak, Mempawah, Sambas, kemudian Ketapang, Sanggau, Sekadau, Sintang, semuanya itu adalah di pinggir sungai. Boleh dilihat. Nah, kenapa di pinggir sungai? Karena inilah menyesuaikan bahwa orang mau sholat perlu wudhu, wudhu perlu air, maka dibangunlah masjidnya itu di pinggir sungai. Kalau tidak di pinggir sungai, maka selalu dibuatkan parit di di sekitar masjid atau paling tidak ada kolam, dibuatkan kolam di pinggir dekat-dekat masjidnya itu. Nah, masjid di Nusantara juga persegi empat gitu ya bentuknya. Kemudian ada serambi atau teras. Kenapa ada serambi dan teras atau teras? Ini sebenarnya melambangkan apa tradisi budaya orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia itu kan kalau ketemu tidak langsung apa kalau bertemu itu selalu bercengkrama, berdiskusi, ngobrol gitu ya. Apa kata orang Pontianak gitu ya? Ngambul gitu ya. Nah, kalau orang Pontianak ya kita ngambul-ngambul lah sebelum sholat gitu kan. Seperti biasa kita di masjid itu kan sholat dulu, sholat tahiyatul masjid, kemudian setelah itu ngobrol dulu. Nah, ngobrolnya itu supaya tidak mengganggu orang di dalam ruangan masjid, maka masjid di Indonesia itu tradisi apa lokal geniusnya ya itu dibuat teras. Kalau kita mau berdiskusi bercengkrama itu di teras supaya tidak mengganggu orang yang lagi sholat di dalam. Itu sebenarnya kecerdasan lokal kita. Jadi teras di dalam pada masjid-masjid di Indonesia itu melambangkan, mencirikan betul bagaimana tradisi, kebiasaan orang Indonesia untuk bercengkrama baik sebelum maupun setelah sholat. Sehingga ketika ada masjid-masjid baru sekarang yang menghilangkan adanya teras, maka itu sebenarnya bertolak belakang dengan tradisi lokal kita yang selalu ramah dengan jamaah yang lainnya. Kemudian makam-makam kita juga banyak ciri-ciri Islam Nusantaranya. Kemudian gamelan yang namanya gamelan sekaten. Nama sekaten itu kan dari kata syahadatain gitu ya. Nah, ini gamelan yang digunakan saat perayaan Grebek Maulud. Grebek Maulud itu sendiri adalah modifikasi supaya dekat dengan tradisi Jawa, maka dibuatlah Grebek Maulud yang kental dengan tradisi Jawa, tapi inti sari isinya adalah peringatan Maulid Nabi. Begitu juga Sunan Kalijaga misalnya menggunakan wayang. Menggunakan ceritanya masih tetap Mahabharata Ramayana, tapi dimodifikasi nama tokoh-tokohnya itu dengan nama-nama pahlawan Islam. Kalau orang mau nonton wayangnya harus tidak perlu bayar, tidak perlu apa, cukup syahadat, baca syahadat, boleh nonton gitu kan. Kemudian ada senjata, bukan senjata ya, ada senjata Kalimasada oleh apa tokoh pewayangannya itu. Nah, Kalimasada itu adalah kalimat syahadat gitu. Nah, kemudian Sunan Bonang itu menyusun primbon, tapi primbonnya itu Islami, isinya ajaran-ajaran Islam. Kemudian
ajaran tasawuf Hamzah Fansuri itu disusun dalam bentuk syair Melayu. Kalau tadi Mas Basuki menyebutkan ada syair gulung di Ketapang. Nah, itu sebenarnya di dalam syairnya itu bersyair itu adalah tradisi Melayu, tapi isi syairnya itu ajaran Islam, boleh dicek. Sebagian besar isinya adalah ajaran Islam. Kemudian, nah, yang menarik adalah para ulama kita dulu itu, eh, saya belum tahu siapa yang menciptakan ya karya dalam bentuk tulisan Arab Melayu atau pegon ya. Orang Jawa nyebutnya pegon atau huruf Jawi. Kalau kita di sini nyebutnya huruf Arab Melayu. Arab Melayu pada masa persebaran Islam itu menjadi bahasa apa pergaulan ya, bahasa pergaulan hampir di seluruh Nusantara, mulai dari Sumatera sampai ke Sulawesi sana, Indonesia Timur. Itu bahasa Melayu yang menjadi bahasa pengantar sehari-hari. Karena apa? Karena orang-orang Islam memodifikasi huruf Arab, hurufnya tempatnya itu tetap huruf Arab, tetapi dibuat sedemikian rupa ketika dibaca menjadi bahasa Melayu, sehingga kita sebut Arab Melayu. Ini adalah karya original ya, karya original orang-orang Islam Nusantara yang tidak ada di belahan dunia lain gitu ya. Bagaimana kita memodifikasi huruf Arab tapi bahasanya Melayu, bukan bahasa Arab, tapi bacanya pakai bahasa Melayu. Dan karya-karya ulama kita itu banyak banyak sekali menggunakan Arab Melayu, kitab-kitabnya itu. Sabil al-Muhtadin misalnya, karya ulama Kalimantan ya, Syekh Asad Al-Banjari. Nah, itu menggunakan Arab Melayu. Nah, ada yang Pak Uka Chandra Sasmita menyatakan bahwa bahasa Melayu yang ditransmisikan melalui tulisan atau aksara Arab Melayu itu tersebar luas karena Islam di masa Islam. Oleh karena itu, boleh kita katakan bahwa bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa Melayu ini sebenarnya dikembangkan oleh umat Islam. Ya, jadi bahasa Indonesia sebenarnya sangat kental dengan bahasa-bahasa Islam. Boleh kita lihat banyak sekali kosakata Islam masuk ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa Arab gitu ya. Lanjut. Nah, tadi di dalam proses masuknya Islam ke Nusantara itu kan dari dia memang Islam itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu di Arab. Tetapi tadi saya sampaikan, ketika Islam sudah dipraktikkan oleh orang-orang Arab, itu sebenarnya sudah berinteraksi dengan budaya lokal. Kemudian Arab tersebar luas kemana-mana, ke Persia, ke India, ke Cina. Ketika dia sampai ke Persia, India, Cina ini, Islamnya juga berinteraksi lagi dengan budaya-budaya lokal. Nah, tadi kita sebut ada teori Persia, teori India, teori Cina, teori Arab. Maka ketika dia datang ke Nusantara, pertama, Islamnya itu sudah berinteraksi, sudah hasil akulturasi, kalau kita bisa katakan begitu. Islam yang datang ke Nusantara, apakah itu pada abad ke-7 maupun abad ke-13 Masehi, itu sebenarnya Islam yang sudah berinteraksi dengan budaya lokal para pembawanya. Kemudian dia datang ke Nusantara, dia berpadu lagi dengan eh, budaya lokal Nusantara yang waktu itu kita Hindu-Buddha dan sebelumnya animisme dinamisme. Nah, ketika datang Islam ke Nusantara ini, maka ada proses kata Azumardi Azra itu saling melentur gitu ya. Budaya ajaran Islam itu melentur, ketemu dengan budaya lokal Nusantara, sama-sama melentur sehingga dia klop, berpadu, terjadilah akulturasi, perpaduan. Islam seperti yang kita pahami hari ini, Islam di Indonesia itu dengan ciri-ciri orangnya sangat toleran, kemudian ramah tamah, seperti yang kita lihat di masjid dengan adanya teras tadi, itu melambangkan betapa umat Islam itu sangat ramah untuk berinteraksi gitu ya. Kemudian moderat,
kemudian cinta damai karena masuknya secara damai, kemudian dia Islam di Nusantara ini sangat menerima budaya lokal. Nah, lahirlah Islam dengan khas ya, ada yang ada menyebutnya ya Islam Nusantara. Ya Islam Nusantara itu seperti apa? Ya Islam yang dibawa dari Arab, dari Persia, dari India, dari Cina, kemudian berakulturasi dengan budaya Nusantara. Inilah wujud Islam Nusantara. Apa contohnya? Salah satunya yang dipakai hari ini. Ini adalah ini kopiah, ya kopiah. Ini contoh. Ini kopiah saya beli di Kalimantan Selatan ya, atau Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur di Samarinda. Kemudian Mas Basuki tadi nggak tahu saya kopiah dari mana itu ya. Kemudian ada lagi kopiah yang sekarang orang Sambas buat pakai ini pakai tenun Sambas gitu ya. Padahal fungsi kalau kita sholat fungsi kopiah ini untuk menutupi menahan supaya rambut bagi laki-laki tidak nempel atau menghalangi dahi. Jadi secara syar'i, secara hukum kopiah itu aksesoris atau kelengkapan untuk sholat, tetapi bahannya itu sangat kental dengan budaya lokal masing-masing. Kak Yastrik misalnya menggunakan kerudung seperti ini. Mungkin bahannya itu bukan dari Arab kan gitu. Kerudung dalamnya bukan dari Arab. Berbeda. Di Arab itu kerudungnya hampir semuanya berwarna hitam atau coklat tua. Nggak ada yang warna-warna terang seperti itu. Apalagi yang warna-warni seperti yang di Indonesia gitu ya. Dengan berbagai corak motifnya gitu ya. Baju juga. Ya, ini yang saya pakai misalnya. Ini baju koko misalnya. Kok baju koko? Baju abang. Koko itu kan abang bagi orang Cina. Kok kita pakai untuk sholat? Sebenarnya ini adalah akulturasi budaya lokal Indonesia. Kenapa baju seperti ini bahannya tipis gitu ya? Karena kita lokal kita udara kita panas, kemudian modelnya ini menutup auratnya seperti orang Cina gitu ya. Kita pakai untuk sholat sehingga ada yang mengubah namanya menjadi baju takwa, padahal ini awalnya baju koko namanya. Kenapa sih nggak kita pakai aja ini baju koko gitu, baju abangnya orang Cina gitu. Bahkan tinggal tambah kancing Shanghai saja di sini gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi sebenarnya Islam yang datang ke Nusantara itu sebenarnya sudah melakukan proses akulturasi budaya. Akulturasi budayanya bisa kita lihat dari tradisi ya. Nah, tadi budaya yang disebutkan Kuncaraningrat itu dalam bentuk ideal ya. Misalnya tradisi atau keislaman gitu ya. Ruahan, ini kan bulan ruah. Hari ini terakhir gitu ya. Besok kita puasa. Hampir sebulan penuh bulan Rajab ini bulan Sya'ban ya. Eh, apa? Kita ruahan haul ya, baca doa selamat atau baca doa arwah gitu. Ruahan itu membaca doa untuk orang yang meninggal. Mendoakan orang meninggal itu ajaran Islam, tetapi pernak-pernik di dalam ruahan itu sudah budaya. Yasin tahlil yang kita tradisikan tiap malam Jumat itu tidak ada secara sebentar. Oh, sekejap, sekejap. Sebentar ya, mohon maaf. Di email kan? Ya. Jadi Yahoo ya. Itu ya dari Yes kan udah kan? Boleh kita ada. Karena itu masuk. Mohon maaf.
Jadi ada yang unik lagi, misalnya di Pontianak kan ada ketika orang mau menikah, setelah apa lamaran, kemudian ketika lamaran ada tukar cincin. Itu kan tradisi sebenarnya, tukar cincin. Tidak ada tukar cincin dalam ajaran fikih munakah, itu tidak ada tukar cincin. Yang ada itu adalah apa, meminang, ya kan. Kemudian ada antar barang. Sebenarnya tradisi lokal di Indonesia, antar barang itu adalah tolong menolong antara dari pihak pria menolong keluarga pihak wanita untuk menyelenggarakan walimatul urusnya itu, walimatul apa, walimah atau pesta apa, nikahnya, barangnya. Jadi itu sebenarnya isinya adalah tolong menolong. Dan itu ajaran Islam, tolong menolong. Cuma tolong menolongnya dibuat sedemikian rupa menjadi tradisi antar barang. Banyak lagi tradisi-tradisi kita yang itu sebenarnya oleh para ulama kita itu dimodifikasi untuk memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Nah, begitu juga misalnya bangunan tadi sudah saya sebut. Ada beduk, kentongan, meriam karbit. Nah, di Pontianak di masa kerajaan eh, Kadriyah itu ada meriam karbit yang dibunyikan oleh keraton untuk menandakan bahwa misalnya ini malam ini diputuskan oleh mufti, oh nanti malam kita mulai taraweh. Nah, malam nanti itu menjelang maghrib, keraton itu membunyikan meriam karbit sehingga sepontianak, kerajaan Pontianak itu mendengar meriam karbit, berarti malam ini kita taraweh. Sehingga tradisi meriam karbit itu eh, berlanjut sampai sekarang, tapi sudah dimodifikasi lagi sekarang menjadi festival meriam karbit. Padahal pada masa kerajaan, meriam karbit itu digunakan untuk penanda awal Ramadan maupun akhir Ramadan. Begitu juga kentongan. Saya masih ingat betul bahwa kentongan itu kan memanggil atau pemberitahuan di kampung. Tapi pada masa bulan puasa, kentongan itu penanda sudah masuk waktu azan atau sudah masuk waktu sholat gitu. Karena di masa lalu belum ada seperti sekarang, ada HP, ada jam, dan segala macam. Nah, itu tradisi-tradisi lokal yang digunakan oleh masyarakat, para ulama kita untuk memasukkan ajaran-ajaran Islam. Kalau pakai azan gitu kan, azan itu kan hanya berapa jarak sih, berapa meter sih yang bisa dengar azan. Kalau dulu Bilal naik ke atas Masjid Nabawi, kemudian azan di atasnya, karena waktu itu Madinah itu kan belum terlalu besar, apa, masyarakatnya masih kecil, tidak banyak gitu kan, sehingga suara azan Bilal itu terdengar sampai ke seluruh penjuru Madinah gitu ya, di sekitar Masjid Nabawi. Ketika sampai ke Indonesia, digunakanlah meriam karbit yang bisa sepontianak, bahkan sampai ke, kalau saya di daerah Jurju Besar gitu ya, kedengaran itu dari Pontianak bunyikan meriam karbit, di sana mendengar, oh berarti sudah apa, Idul Fitri atau sudah terawih nanti malam. Kentongan, beduk juga begitu untuk menandakan, memberitahu waktu sholat gitu kan. Tapi kasihan mohon maaf ini, di Sambas beduknya sudah diturunkan dari masjidnya. Nggak tahu mungkin ada apa. Kemudian pakaian tadi disebut baju koko, sarung gitu ya. Di Arab itu nggak ada pakai kopiah seperti ini, baju koko seperti ini, atau pakai sarung. Tapi di Indonesia untuk sholat kita pakai kopiah, baju koko, sarung. Itu Indonesia. Itulah cara orang Indonesia menyiasati budaya, apa, menyiasati ajaran Islam untuk sholat, menutup aurat, tapi dengan caranya sendiri. Tidak seperti orang Arab yang menggunakan baju gamis itu. Kalau yang perempuan ada selendang, dulu selendang, sekarang kerudung gitu ya, atau jilbab. Kemudian di sistem sosial kita ada gotong royong. Sebenarnya tahun dalam Islam. Gotong royong bersih 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 masjid, misal menjelang Ramadan kita. Kemudian kalau di apa, di Padang ada adat bersedih syarak, syarak bersedih kitabullah. Itu sebenarnya sistem-sistem sosial yang diciptakan
oleh ulama-ulama kita untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam kebiasaan kita sehari-hari. Nah, tadi Arab Melayu, Pegon sudah saya sampaikan juga, kita para karya ulama juga sudah saya sampaikan. Eh, Terakhir, di slide terakhir, lanjut. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa Islam yang datang ke Nusantara, bahkan Islam yang kita praktikkan hari ini, saya tadi sholat Jumatnya tadi tidak pakai kopiah ini, tapi kopiah buatan Bangladesh gitu ya. Kemudian baju ini yang saya pakai baju ini untuk sholat Jumat, kemudian pakai sarung gitu ya. Apakah Islam di Indonesia yang sudah beradaptasi dengan konteks Indonesiaan ini adalah Islam yang benar? Cara saya berpakaian seperti ini, apakah ini Islam yang benar? Bukankah Islam yang orang-orang Arab, tidak orang Arab itu yang benar gitu, yang pakai sorban, mohon maaf ini, pakai sorban, pakai syal, kemudian pakai jubah. Apakah itu yang Islam yang benar, Islam yang sesungguhnya? Sementara Islam yang seperti saya pakai koko, pakai kopiah seperti ini, kopiah orang Samarinda, pakai sarung, apalagi sekarang ngetren sarung batik gitu kan, atau pakai sarungnya corak insang misalnya, kita sholat Jumat, atau apakah ini dianggap sebagai kamu nih Islamnya enggak apa Islam yang dianggap kurang takwa lah barangkali gitu ya. Nah, ini yang sering muncul di pertanyaan-pertanyaan lah ya yang sering diajukan orang. Apakah memang berislamnya kita di Indonesia ini benar gitu ya? Bukankah kita ini keliru? Karena kita ini Islam pinggiran, sedangkan Islam yang benar itu Islam yang ada di Arab sana. Yang paling nampak itu ya dalam berbudayanya itu, budaya berpakaian. Sehingga banyak orang yang menganggap bahwa, oh yang taat, orang-orang yang berislamnya soleh, orang yang takwa itu kalau dia pakai pakaian ala Arab gitu. Sementara kita yang pakai dengan cara Indonesia dianggap eh, ya pinggiran lah gitu. Nah ini saya kira apa, cara pandang, cara berpikir yang eh, hilang konteks kesejarahannya. Bahasa lainnya tidak memahami sejarah kehadiran Islam di Nusantara. Sebenarnya kalau saya ingin menjawab bahwa Islam yang kita praktikkan di Indonesia, jangan-jangan inilah Islam yang sebenarnya. Islam yang damai, Islam yang tidak eh, senang perang seperti di Timur Tengah hari ini, yang tidak pernah damai. Sementara kita lah Islam yang benar gitu. Jangan-jangan gitu ya. Islam seperti kita, kalau bulan puasa kita berbagi takjil gitu kan, buka puasa bersama. Ketika kita sholat tarawih, tidak langsung sholat tarawih dulu, ngobrol dulu. Setelah itu ngobrol lagi sambil baca Quran. Sebenarnya itulah Islam yang diharapkan oleh Rasulullah. Jangan-jangan, mungkin begitu. Ya, tapi saya kembalikanlah kepada kita masing-masing bahwa berislamnya kita itu Islam yang pasti, Islam ketika sudah dipraktikkan oleh masyarakat di Arab itu sebenarnya sudah berinteraksi dengan budaya. Apalagi ketika sudah sampai ke Nusantara. Tentu kita berislam di Nusantara, para ulama kita tidak lepas dari Al-Quran dan Hadis, Al-Quran dan Sunnah. Pasti itu. Artinya, tetap saja bahwa kita ini selalu mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya dalam praktiknya, dia di ijtihadi, apa, dikontekstualisasikan dengan kondisi keindonesiaan kita, kenusantaraan kita. Jadi sebenarnya Islam di Indonesia ya sama dengan Islam di daerah lain. Jangan kita menganggap rendah Islam yang seperti kita hari ini, sementara orang-orang Arab itu yang lebih takwa, enggak. Saya kira antara kita tinggal bagaimana kita menjalankan ajaran Islam, apalagi besok mungkin, mudah-mudahan besok kita sudah puasa, ya siapa yang puasanya lebih betul,
ya dialah yang Islamnya lebih baik, bukan karena pakaiannya, bukan karena dia buka puasa pakai kurma. Apakah buka puasa pakai kurma itu lebih afdol dibanding buka kurma pakai semangka, buka kurma pakai apa pisang, apalah pisang masa hijau misal orang Pontianak kan? Apakah itu tidak lebih afdol dari kurma? Saya kira sama saja posisi kita. Itu kan kita menyesuaikan budaya kita dengan ajaran Islam. Artinya itu tadi sejarahnya bahwa Islam datang ke Indonesia melewati berbagai budaya-budaya, kemudian berinteraksi dengan Indonesia lagi, budaya Islam di Indonesia, sehingga Islam yang di Indonesia sesuai dengan kondisi keindonesiaan kita, tapi para ulama kita tetap menuntunnya dengan mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah, mengacu kepada pendapat-pendapat ulama terdahulu. Jadi jangan khawatir bahwa keislaman kita ini lebih rendah kualitasnya dari keberislaman orang di luar Indonesia. Saya kira itu mudah-mudahan bisa ada feedback dari para peserta sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Zulkifli Abdillah atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya dengan cara raise hand dan menghidupkan mic-nya. Terima kasih. Yes. Halo. Halo. Halo Mbak Yastrid. Saya ingin menambahkan ya Mbak Yastrid. Halo. Ya Mas, kedengaran Mas. Oke. Terdengar Yuk, indah dan merdu. izin nambahkan ya Mbak Yastrid. Izin ya Pak Zul. Jadi menarik ya budaya sebagai budaya dakwah. Saya jadi ingat dulu waktu saya ngajar SMA Pak Zulkifli, saya Ya, nyetel lagu Lir Ilir sama Tombo Ati. Ternyata Lir Ilir sama Tombo Ati itu setelah saya cari tahu memang hasil kubahannya Sunan Kalijaga sama Sunan ya, Bonang. betul. Dan sampai sekarang Lir Ilir dan Tombo Ati itu masih di remake terus kan dengan berbagai versinya. Padahal apa namanya, lagu Lir Ilir tuh sebenarnya lagu Jawa tapi memang penuh penuh apa ya, penuh makna. Ya, Nggak bisa dibaca langsung itu mentah-mentah, tapi memang ya, kalimat-kalimatnya tuh memang penuh makna yang Sunan Kalijaga yang bisa yang mengartikannya. Sedangkan kalau yang Tombo Ati itu memang keren sih, memang obat hati ya, lima obat hati itu memang relate sekali sih dengan kalau kita misalnya sebagai umat Islam ada masalah atau ada apa gitu. Terus satu lagi saya baru tahu ternyata Pak Zul apa namanya, beberapa tahun yang lalu lah sejak saya ngajar SMA, ternyata dulu waktu saya ngajar SMA ternyata tarian Japin Japin Melayu itu ternyata memang apa namanya, hasil akulturasi ya, menggunakan pendekatan budaya ternyata Japin itu, dan sampai sekarang pun Japin itu masih masih bertahan ya. Ya kan kalau orang bilang kan namanya, orang Pontianak bilangnya Jepin ya, Jepin, tapi kan sebenarnya itu kan kalau dalam bahasa Arab kan Zafin ya artinya ya Pak Zul ya. ya, Mungkin
Mungkin itu saja Pak Zul, terima kasih. Ya, terima kasih tambahannya Mas Ekas. Siapa Pak? Mas Patuki kayaknya tuh. Ya, Kayak izin saya. Mas. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kita melihat budaya, setelah kita melihat dakwah, mudah-mudahan puasa kita tidak sekedar puasa secara di atas saja, tapi juga nanti kita mencoba untuk puasa secara sosial ya. Ya, Bagaimana kita juga melihat tidak sekedar kita berpuasa dalam diri, kita juga bisa melihat bagaimana lingkungannya. Nah, terkait budaya ada hal menarik bahwa ternyata bulan puasa itu juga melatih toleransi, melatih apa ya, saling memahami mengerti di antara bukan hanya orang Islam saja, tapi juga dari sahabat-sahabat kita yang non-Muslim. Misal contoh sederhana, bahwa di Mempawah itu ada tradisi sahur-sahur. Nah, ternyata tradisi sahur-sahur bahkan sampai sekarang kan tidak sekedar di Mempawah, di daerah lain banyak ya. Itu kan ketika kita keliling kampung juga ada orang agama mungkin non-Islam, Katolik kah, Hindu, Buddha kah yang akhirnya terbangun kaget ya. Tapi hingga hari ini alhamdulillah belum ada orang protes terkait misal orang membangunkan sahur gitu ya. Berarti apa? Dari adanya budaya yang dijadikan sebagai media dakwah ternyata bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Termasuk saya dapat cerita di tahun 1970-an di daerah Toho dan lain-lain itu ternyata orang Dayak itu juga ikut dengan orang Muslim keliling kampung untuk membangunkan orang untuk sahur. Ini hanya misal satu contoh daerah, di daerah lain mungkin lebih lagi. Nah, artinya apa? Budaya yang kemudian dijadikan Islam sebagai media dakwah ternyata juga tidak saja berdampak bagi teman-teman kita yang Muslim saja, tapi ternyata juga bagi teman-teman di luar Islam tadi. Misal tadi termasuk bagaimana mereka juga akhirnya mencoba memahami bahwa ini adalah bulannya teman-teman yang Islam. Ini nggak masalah lah, misal setiap jam 2 pagi kita terbangun gara-gara mereka keliling sambil bilang sahur-sahur gitu. Nah, ini kan juga tidak, sahur-sahur itu bukan hanya sekarang dan dari dulu-dulu dan dulu. Nah, artinya kita bisa melihat bahwa budaya mudah diterima oleh siapapun, kemudian dakwah dengan budaya pun juga hari ini juga tidak kemudian menimbulkan pertentangan, termasuk mungkin ada budaya-budaya mungkin yang tadi Pak Zul, yang berbeda dengan di negara asalnya, misal Islam gitu ya. Tadi yang Pak Zul bilang misal kita, misal mungkin misal di Pak Zul sekarang pakai kupluk, mungkin yang Wali Songo dulu sembahyang pakai belangkon gitu ya, tidak pakai sarung, mungkin pakai kain jarit dan lain-lain. Itu saja Pak, terima kasih. iya, terima kasih Mas Basuki tambahannya. Jadi memang apa kita itu Islamnya sangat kaya dengan budaya dan Islam di Nusantara itu mengakomodasi berbagai budaya yang ada di Nusantara dengan berarti dengan catatan tetap ajaran Islam itu terjaga dari penyimpangan-penyimpangan karena budaya-budaya ini dimodifikasi oleh para ulama yang selalu berpegang teguh kepada sumber ajaran Islam yang yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan khawatir gitu ya. Tadi betul ilir-ilir itu digubah oleh Sunan Kalijaga gitu ya. Kemudian boleh kita lihat apa penggambaran atau lukisan semua ulama apa Wali Songo itu kecuali Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu pakai belangkon. Yang lain itu pakai jubah, pakai sorban gitu ya. Tapi Sunan Kalijaga pakai belangkon, pakai baju lurik gitu ya. Nah, itu menariknya. Betapa memang di antara sekian banyak wali songo itu Sunan Kalijaga lah yang menjadi pionir gitu ya, menjadi tokoh yang betul-betul mampu memadupadankan antara ajaran Islam dengan budaya. Nah, sehingga budaya di Yogyakarta itu memang masih kental dengan budayanya, tetapi tetap ajaran Islam dipelihara karena para ulamanya berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, tapi dia memahami betul bahwa Islam itu harus menyesuaikan dengan kondisi. Nah, inilah barangkali tadi ada pertanyaan yang saya maksudkan tadi itu. eh, kita punya ideologi bahwa Islam itu adalah agama yang sesuai untuk segala zaman dan segala tempat gitu.
soleh likulli makan wa zaman gitu kan, adalah Islam adalah agama yang benar untuk segala zaman dan semua tempat. Padahal Islam itu kan diturunkan di 15 abad yang lalu di Arab. Bagaimana sesuatu yang turun 15 abad yang lalu di Arab bisa sesuai dengan di Indonesia di tahun 2025? Karena itu tadi saya sebutkan ada ijtihad-ijtihad itu. Salah satu ijtihadnya adalah supaya Islam itu selalu sesuai dengan benar berdasarkan waktu dan tempatnya. Itulah perlunya dia berakulturasi dengan budaya, bersinergi dengan budaya, dengan kehidupan keseharian kita. Kalau Islam itu dikekang tidak boleh berinteraksi dengan budaya lokal, maka sebenarnya esensi Islam itu malah hilang jadinya. Kalau Islam itu dikekang tidak boleh berinteraksi dengan budaya lokal, hilanglah Islam itu dari kebenarannya itu untuk segala zaman dan tempat itu. Jadi cara berpikir seperti ini ya saya kira yang perlu apa kita kembangkan sehingga kita tidak alergi dengan budaya-budaya lokal gitu. Saya kira itu tambahannya. Silakan, mungkin masih ada yang lain, Kak Yastrid. Baik, kepada para peserta, apabila ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dan juga menghidupkan mic-nya. Kepada Saudara Muhammad Akib, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Nah, tadi kan Pak Zulkifli ada menjelaskan jika salah satu akulturasi budaya kita itu adalah penulisan huruf ya, yang mana pada masa lampau itu kan memang banyak sekali tulisan-tulisan Arab, hurufnya huruf Arab, tapi bahasanya bahasa Melayu. Nah, Em, kira-kira itu Pak, sejak kapan ya mulai memudar kebiasaan menulis menggunakan huruf Arab berbahasa Melayu dan mengapa kebiasaan itu bisa memudar seperti itu Pak? Boleh langsung ya, Kak Yastrid ya. Ya, boleh Pak. Eh, Begini, ketika apa kolonial Belanda datang ke Indonesia, mereka menganggap bahwa Islam itu kekuatan yang akan menghalangi ekspansi mereka. Karena itu salah satu eh, instrumen komunikasi dan ekspresi budaya umat Islam dalam bentuk Arab Melayu itu dihilangkan dengan memperkenalkan huruf Latin. Jadi ketika huruf Latin diperkenalkan oleh orang-orang Eropa, orang-orang terutama Belanda, maka mulailah sedikit demi sedikit Arab Melayu itu tergeser gitu. Terlebih lagi ketika Indonesia merdeka, huruf Arab Melayu itu hampir-hampir tidak tersentuh lagi. Padahal ulama-ulama kita di zaman dulu eh, hampir semua kitab-kitabnya, bahkan surat menyuratnya, itu masih pakai Arab Melayu. Kontraknya, segala macam, apapun semua pakai Arab Melayu. Misalnya surat menyurat, saya ada manuskrip apa Basuni Imran gitu ya. Itu tahun 30-an dia menulis surat masih pakai Arab Melayu. Meskipun dia pejabat advisor agama di Sambas, tapi surat menyuratnya kepada siapapun ke Arab Melayu kecuali surat menyuratnya kepada orang Belanda. Jadi memang tergerusnya itu ketika Belanda memperkenalkan eh, aksara huruf Latin gitu ya. Saya kira itu. Ada Pak Teguh, mungkin silakan Kak Yastrid. Pada Saudara Teguh Santoso, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya sudah kedengaran belum suara saya?
Nah, Jelas sekali. Jelas-jelas. baik, terima kasih Pak Zulkifli. Saya dari SMA Negeri 1 Pontianak, Teguh Santoso. Izinkan untuk bertanya, apa ya, peran kebudayaan ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama utamanya. Anggaplah contoh kita yaitu Wali Songo. Ini menggunakan budaya sebagai peran penyebaran agama Islam di waktu itu di wilayah Jawa. Nah, bagaimana pertanyaan saya bagaimana kebudayaan ini dapat menyebar ke seluruh wilayah Nusantara yang daripada Sumatera, wilayah Kalimantan, Sulawesi dan lain segala macam hingga Islam ini tidak hanya ada di Jawa tetapi juga ada di wilayah-wilayah Kalimantan. Tentunya dengan kebudayaan-kebudayaan yang mungkin mereka menyesuaikan kebudayaan di setiap daerah yang berbeda-beda itu. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bapak. Ya, penggunaan budaya dalam penyebar luasan Islam tidak hanya di Jawa. Tadi saya beri contoh langsung, misalnya di Pontianak ya. Pontianak ada khataman Quran gitu ya, tradisi khataman Quran. Dulu ada istilah becerak gitu ya, kalau sampai di juz ke-15 ada tradisi becerak. Sebenarnya itu tradisi becerak itu, tapi baca Qurannya itu ajaran Islam. Kemudian ada Khatamul Quran. Khatamul Quran nggak ada dalam ajaran Islam. Yang disuruh kita itu adalah belajar Al-Quran. Tapi ketika seorang anak sudah selesai baca Quran 30 juz, bisa ditampilkan di depan umum, kemudian dia diarak pakai tar gitu kan, keliling kampung malam-malam atau pagi, kemudian dia duduk di semacam pelaminan, dia baca Quran. Itu sebenarnya memadukan perintah belajar Quran dengan budaya lokal kita. Mengundang orang untuk makan-makan. Itu kan memang budaya kita mengajak orang makan gitu kan. Kalau ada datang keluarga, tamu, pasti jangan balik lo ya, kita makan dulu. Ah, selalu begitu. Ketika ada budaya kita, ya makan-makan gitu kan. Ya makan itu sebenarnya dalam ajaran Islam ada, yaitu sedekah gitu kan. Nah, apalagi tadi yang saya sebutkan antar barang gitu ya. Kemudian nek ayun misalnya, contoh nek ayun atau nek tojang kalau bahasa orang Bugisnya menrek tojang atau bahasa-bahasa lain lah. Ketika anak lahir kemudian gunting rambut, bacakan barzanji sambil keliling, anak itu dibawa gunting rambutnya dimasukkan ke dalam kelapa yang dipotong zigzag gitu kan, dengan petih beras kuning diamburkan sambil orang-orang baca berzanji. Ajaran Islam di situ hanya memberi nama anak dengan nama yang baik, kemudian menggunting rambutnya, dari gunting rambutnya itu kita sedekah. Itu ajaran fikihnya kan. Tapi kita padu padankan, tambah lagi, misalnya makan. Kita apa lauknya apa kambing yang kita potong untuk akikah. Tradisi kita makan-makan, akikahnya kita memang ajarannya yang dibagikan itu adalah daging yang sudah dimasak. Kita undanglah orang-orang. Kenapa kita undang? Nggak kita berikan kita antar ke rumah-rumah. Karena memang tradisi kita itu sukanya ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol gitu. Maka diundanglah ke rumah, supaya tidak ngobrol-ngobrol tanpa ada karu-karuannya, bacalah Barzanji. Apa isi Barzanji? Barzanji itu adalah sejarah Rasulullah dalam bahasa Arab, syair bahasa Arab. Jadi anak baru lahir diperdengarkan syair-syair tentang pujaan terhadap Rasulullah. Betapa itu indahnya. Anak lahir diberi nama yang baik, kemudian dibacakan barzanji, diakikahkan, mengundang orang, mengenalkan dengan orang ini anak saya baru lahir gitu kan, dapat doa restu dari orang yang kita undang. Itulah betapa indahnya ajaran Islam kita itu. Dipadu-padankan ajaran Islamnya di situ. Gunting rambut, beri nama, akikah, tapi kita bungkus dengan naik tojang, naik ayun. Itu banyak lagi cara-cara yang lain, budaya-budaya lokal kita. Jadi tidak hanya di Jawa, di kita di sini juga gitu. Di Sumatera juga
saya kira lebih kurang sama gitu ya budaya-budayanya itu. eh, Padu padan Islamnya itu dengan budaya sangat kental. Ada yang menarik juga, misalnya kalau mungkin ada yang pernah baca buku Pak Hermansyah, Dekan FTIK IAIN Pontianak, sudah berapa tahun dia nulis buku itu, Ilmu Gaib judulnya, diterbitkan oleh Kompas kalau nggak salah. Apa hasil penelitiannya? Ternyata eh, mantra-mantra yang digunakan oleh para dukun orang-orang Dayak, mohon maaf, di pedalaman Pelabuhan Kalimantan Barat itu, ternyata banyak sekali mantra-mantranya itu menggunakan kalimat-kalimat yang sangat ramah dengan Islam. Ada mungkin syahadat di dalamnya, ada salawat kepada Rasulullah, ada puji-pujian kepada para sahabat. Itu diteliti oleh Pak Hermansyah, ternyata dulu para ulama kita itu sampai ke pelosok-pelosok Kalimantan Barat itu menyebarkan Islam. Caranya apa? Lewat mantra. Mantra-mantra yang sekarang digunakan oleh para dukun di kalangan masyarakat Dayak. Itu jadi kalau tadi saya sebut di Melayu, nah di masyarakat Dayak juga ada pendekatan budayanya itu. Jadi itu sangat apa seperti itulah cara dakwah kita dulu gitu ya. Dan sampai hari ini budaya yang sudah menjadi hasil dari akulturasinya itu kita pelihara untuk kita jadikan sebagai media untuk memelihara Islam itu. Kalau dulu menyampaikan Islam, sekarang budaya itu kita pelihara untuk memelihara Islamnya. Kita mentradisikan mentradisikan menjaga jangan sampai hilang behatam gitu ya. Supaya anak itu tetap baca Quran. Kita tradisikan naik ayun supaya tradisi apa namanya tadi itu gunting rambut, kemudian memberi nama, kemudian akikah itu tidak hilang dan tidak hambar gitu ya. Ajaran Islam kita laksanakan itu menjadi indah gitu. Kita melaksanakan ajaran Islam, tapi kita tidak merasa bahwa itu beban. Sehingga dalam bahasa saya, berislamnya kita itu indah. Berislamnya kita itu apa ya? Tidak menjadikan kita itu gersang. Nah, sehingga dengan pendekatan budaya itu Islam akan selalu lestari lah gitu. Sekarang gitu Pak Teguh ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zulkifli. Iya. Baiklah, kepada para peserta Zoom, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, apabila tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka sesi diskusi akan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada para yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab, dan terima kasih juga kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, serta kepada para peserta yang juga menambahkan. Sebelum kita akhiri acara, sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa beberapa informasi terkait dengan majalah riwayat yang berada di bawah pembinaan dan dukungan teknis MSI Cabang Kalimantan Barat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan sejarah kami berfokus menyajikan tulisan-tulisan bertema sejarah, dan saat ini majalah riwayat sudah sampai ke-10. Peserta Zoom dapat mengunduh majalah elektronik yang telah tersedia di grup WhatsApp webinar. Selain itu, kami juga yang berada di dalam Zoom ini kontribusi dalam majalah riwayat selanjutnya. Dan batas akhir pengumpulan riwayat edisi ke-11 ini adalah tanggal 31 Maret 2025.
Untuk ketentuan dan format pada pautan yang tersedia di Instagram riwayat. Dan ada pula benefit yang dapat peserta dapatkan berupa sertifikat penghargaan sebagai penulis dan juga majalah. Untuk sertifikat seminar ini akan dibagikan di grup WhatsApp. Jadi kami harap ada dulu peserta yang belum sertifikatnya dibagikan. Usai sudah rangkaian acara pada siang hari ini, sebelum meninggalkan saya mohon kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera perangkatnya, karena kita akan melakukan sesi presentasi. Kepada panitia yang bertugas, mungkin boleh dibantu. Mungkin pada panitia boleh di presentasinya. Oke, kita mulai dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, Udah ya? Udah. Baiklah, akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam acara ini, khususnya para pembicara, panitia, serta peserta yang menyimak webinar hingga akhir. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk kita pada hari ini dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian maupun jalannya acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Street Salawardina sebagai host pada hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.